Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Safira dari Teknologi Informasi A. Di sini ingin mereview materi arsitektur dan organisasi komputer. Yang akan saya bahas ada 4, yakni pertama, konsep set instruksi. Kedua, konsep addressing mode. 3, format instruksi berdasarkan alamat. Yang keempat adalah latihan soal. Langsung saja ke materi pertama, yakni konsep set instruksi. Apakah itu? Set instruksi adalah sebuah aspek dalam arsitektur komputer yang dapat dilihat oleh para pemrogram. Karakteristik dan fungsi set instruksi. Operasi dari CPU seringkali ditentukan oleh instruksi yang dilaksanakan. Instruksi ini seringkali disebut sebagai instruksi mesin atau instruksi komputer. Kumpulan dari instruksi yang berbeda dapat dijalankan oleh CPU disebut sebagai set instruksi. Elemen set instruksi ada 4. Pertama, operation code, menspesifikasikan operasi yang akan dilakukan. Kode operasi berbentuk kode biner. Dalam komputasi, sebuah opcode adalah bagian dari instruksi bahasa mesin yang menentukan operasi yang akan dilakukan. Selain opcode itu sendiri, instruksi biasanya menentukan data mereka akan memproses, berupa operan. Selain opcode digunakan dalam arsitektur set instruksi dari berbagai CPU yang merupakan perangkat keras, mereka juga dapat digunakan di mesin komputasi abstrak sebagai bagian dari spesifikasi code byte. Kedua, source operand reference merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Ketiga, result operand reference merupakan hasil atau keluaran operasi yang dilaksanakan. Keempat, next instruction reference menginformasikan CPU untuk melakukan instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi, atau juga memberitahu CPU untuk mengambil instruksi berikutnya setelah instruksi yang dilakukan selesai. Source dan result operands dapat berupa salah satu dari 3 jenis berikut ini, yaitu main or virtual memory, CPU register, dan input-output device. Representasi instruksi. Pada bahasa mesin, setiap instruksi tentu memiliki pola bit biner yang unik masing-masing. Untuk lebih dapat memahaminya, dibuatlah representasi simbolik instruksi disebut sebagai mnemonik. Biasanya berupa singkatan seperti add, sub, load. Alamat operan direpresentasikan sebagai berikut, seperti add A atau B. Format instruksi dan biner. Misalkan ada instruksi dengan 2 alamat operandi. Add AB berarti A dan B dalam suatu alamat register. Contoh simbol instruksi. Di sini saya akan mencontohkan 7 simbolik, yaitu add berarti jumlahkan, sub subtract kurangkan, mby or mul berarti multiply kalikan, div divide bagi, load berarti load data dari register ke memori, register atau memori, store simpan data ke register atau memori, move pindahkan data dari satu tempat ke tempat lainnya. Jenis operasi, saya akan jelaskan ada 6 jenis operasi. Pertama, transfer data. Instruksi ini menyalin data dari satu register atau lokasi memori ke lainnya. Kedua, arithmetic. Instruksi ini melakukan operasi aritmatika. Ketiga, logika. Instruksi ini melakukan operasi logika boolean.
Keempat, input-output. Instruksi ini melakukan transfer informasi antara peripheral eksternal dan inti sistem. Kelima, sistem kontrol. Instruksi ini melakukan kontrol operasi prosesor. Keenam, instruksi transfer of control. Instruksi ini memodifikasi atau mengubah urutan eksekusi program. Slide selanjutnya akan menunjukkan beberapa contoh instruksi untuk setiap jenis instruksi. Seperti ini. Contoh, transfer data dan aritmatika memiliki beraneka ragam dan berbeda instruksi antara satu dan lainnya. Begitu juga pada logika, transfer control, instruksi input-output, dan yang lainnya. Selanjutnya, mari kita berpindah ke materi kedua, yaitu konsep addressing mode. Mengapa kita perlu begitu banyak mode pengalamatan? Beberapa mode pengalamatan memberikan fleksibilitas pada pemrogram dalam menulis program yang efisien. Addressing modes memiliki banyak macam-macam, dan saya akan menjelaskan addressing modes yang paling umum. Pertama, immediate addressing. Mode pengalamatan immediate merupakan mode pengalamatan yang tidak melakukan aktivitas pengambilan operan. Keuntungannya adalah operan tersedia di dalam instruksi segera setelah pengambilan instruksi berakhir. Karena itu, siklus instruksi lebih cepat. Kelemahannya adalah nilai operan dibatasi oleh panjang medan operan dalam instruksi. Taktik pemrograman kurang fleksibel, karena setiap perubahan nilai operan memerlukan perubahan pada instruksi. Kedua, pengalaman langsung. Karena alamat operan secara eksplisit diberikan di dalam instruksi, mode ini disebut dengan mode pengamatan langsung. Keuntungannya adalah karena alamat operan tersedia langsung dalam instruksi, maka tidak dibutuhkan langkah kalkulasi alamat operan. Karena itu, waktu siklus instruksi berkurang. Kekurangannya, jumlah bit untuk alamat operan dibatasi oleh medan operan dalam instruksi. Ketiga, pengalamatan tak langsung atau indirect. Karena mode pengalamatan tak langsung dapat melalui sebuah lokasi memori atau register, maka dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengalamatan tak langsung memori, jika sebuah lokasi memori digunakan untuk menyimpan alamat, dan pengalamatan tak langsung register, jika sebuah register digunakan untuk menyimpan alamat operan. Keuntungan memakai pengalamatan tak langsung adalah mempunyai fleksibilitas dalam pemrogram. Karena perubahan alamat selama program berjalan tanpa mengubah isi instruksi. Namun sayangnya, waktu siklus instruksi bertambah karena dua akses memori dibutuhkan untuk sebuah pengamatan tak langsung single level. Keempat, pengalamatan tak langsung register. Pada mode ini, register digunakan untuk menjaga alamat memori dari operan daripada operan itu sendiri. Jadi, register bertindak sebagai register alamat memori. Mode ini sangat berguna untuk pengaksesan cepat lokasi memori utama, seperti array. Instruksi dengan mode tak langsung register adalah merupakan bagian dari loop. Pertama, alamat awal dari array disimpan di dalam register. Apabila instruksi ditemukan pertama, entry pertama dari array diakses. Kemudian isi register ditambah 1 oleh instruksi lainnya dalam loop.
sebelum mendapati instruksi mode tak langsung register. Keuntungan dari ini adalah pemanfaatan yang efektif panjang instruksi, karena nomor register ditemukan dengan sejumlah bit. Selanjutnya, yang kelima, pengamatan register. Secara konseptual, pengamatan register mirip dengan pengamatan langsung, kecuali lokasi memori digantikan dengan register untuk menyimpan operan. Instruksi berisi nomor register yang mempunyai operan. Mode pengamatan ini sangat berguna untuk suatu program yang panjang dalam penyimpanan hasil-hasil sementara di dalam register daripada di dalam memori. Keuntungannya adalah pengambilan operan lebih cepat tanpa akses memori. Namun, dia memiliki kelemahan, yakni jumlah register terbatas, dan karena itu, utilisasi efektif alpha-program merupakan hal yang esensial. Dan yang terakhir adalah pengamatan stat. Pada pengamatan stat, semua operan untuk suatu instruksi diambil dari bagian atas stat. Instruksi tidak mempunyai medan operan. Misalkan, sebuah instruksi add hanya memberikan opcode add. Kedua operan berada dalam stack, di dalam lokasi yang berurutan. Bila instruksi add dieksekusi, dua operan di pop-off dari stack satu persatu. Setelah penjumlahan, hasilnya di-push ke dalam stack. Untungannya adalah tidak ada medan operan dalam instruksi. Karenanya, instruksinya menjadi pendek. Lalu mari kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu format instruksi alamat. Jumlah address ada 3 macam, yakni pertama, format ISO 3 alamat. Ia memiliki 2 operan dan 1 hasil. Contohnya, add x, y, z, menjadi x sama dengan y plus z. Format ini jarang digunakan, dan ia memerlukan word yang panjang. Yang kedua, format instruksi 2 alamat. Ciri-cirinya ada memiliki 2 operan, di mana satu menangkap hasil, satunya lagi operan. Contoh, add x dan y. X sama dengan x plus y. Instruksi ini lebih pendek. Yang terakhir adalah format instruksi 1 alamat. Ia menggunakan accumulator untuk menyimpan operan dan hasilnya. Selanjutnya, mari kita latihan soal. Soalnya adalah selesaikan dan jelaskan berapa isi register yang berikut dengan beberapa ketentuan ini. Pembahasannya adalah pertama, kita lakukan load C, di mana register tadi bernilai 43. Lalu kita E3, jadi AC sama dengan AC plus 43. 3 ditambah 43 sama dengan 46. Habis itu, kita subtract 10. Berarti, tadi hasil E3 berarti 3 tambah 3 sama 46. Lalu 46 kurang 10 sama dengan 36. Setelah itu, MPY C ditambah 5. Berarti, hasil AC yang baru saja dikali 5. 36 dikali 5 sama dengan 180. Setelah itu, divide 9. Berarti, 180 dibagi 9 sama dengan 20. Sehingga, hasil akhirnya adalah 20. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.